Kegiatan selanjutnya yaitu membaca Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dimulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan hal yang sebab itu maka penjajahan negara dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan kegerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan negara Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan sampai dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Nah, hari ini hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Nah, tadi kalian sudah melaksanakan upacara karena hari ini cuacanya cukup cerah, maka kita lakukan mindfulness dulu ya dengan teknik stop. Oke. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambil posisi yang nyaman, baik saat duduk maupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha.
jari-jari tangan, rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan kedua mata Anda. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk, nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke-10 jari-jari kaki. Amati yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau bahkan terasa mengantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang
terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda. Pikiran yang lebih jernih dan sikap yang lebih positif. Buka perlahan-lahan kedua mata Anda. Selesai. Bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Nah, selain tenang apa lagi? Lebih rileks. Lebih apa? Pikiran lebih jernih. Nah, tadi kalian sudah upacara, jadi kita lakukan mindfulness sebentar. Nah, setelah ini kita baru masuk ke pembelajaran. Pembelajaran dari ini yaitu IPAS ya. IPAS. Nah, Bapak mau tanya, apa kalian punya hewan peliharaan di rumah? Jabar apa? Ayam, apa lagi? Kambing, sapi sama burung. Ada lagi apa? Kucing. Ada lagi? Apa? Kelinci, sama ikan. Oh, 4 ya. Oke. Rama tadi? Kucing. Ada lagi? Ayam sama burung. Warik? Ikan. Masjid? Kucing. Arik apa lagi? Kucing, ikan sama ayam. Oke. Kita absen dulu ya. Absen dimulai dari sambung kata ya. Mulai dari Bapak. Bapak pergi ke pasar membeli buah. Buah dilanjutkan Rama. Rumah. Dinda. Bersih, Majid. Bersih sebagian dari iman. Oke, iman. Jabar. Agama. Oke, Revan, agama. Agama, Revan. Agama. Agama apa? Agama Islam? Ya, tadi apa? Agama Islam? Agamaku. Berarti agamaku. Julia. Iman lagi. Rizki. Kebal. Oke, kebal. Arif. Segalanya, oke. David. Segalanya untuk membantu orang-orang. Berarti orang. Nanda. Orang adalah
Orang adalah manusia. Oke, manusia. Zaki. Bumi. Abel. Tinggalku. Novi. Tinggalku di gang, di rumah. Gimana maksudnya? Tinggalku di Aqua. Oke, Farid. Segar. Fatma. Segar apa Fatma? Segar, ayo. Segar, ayo. Fatma. Atika dulu. Segar apa Atika? Segarnya S2 terasa Di mulut, mulut. Fatma. Makan, oke. Novel. Makan buah-buahan, berarti buah. Sehat. Terakhir, Atika. Sehat membuat kita semangat. Nah, kata terakhir semangat. Hari ini kita harus semangat dalam belajar. Oke, ditepuk tangan untuk semuanya. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembelajaran, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, tujuannya nanti ketika kalian melihat video, kalian dapat mengidentifikasi ciri khusus hewan dan tumbuhan. Nah, dengan permainan tebak bergambar, kalian dapat menjelaskan ciri khusus hewan dan tumbuhan. Dan dengan pengamatan, kalian nanti bisa membuat laporan hasil ciri-ciri khusus hewan dan tumbuhan. Nah, manfaatnya apa? Manfaat belajar tentang ciri khusus hewan dan tumbuhan. Apa manfaatnya? Apa ya? Menambah pengetahuan. Apa lagi? Menambah wawasan, kurang lebih dengan pengetahuan hampir sama ya. Apa lagi? Ya, Atika, apa tadi? Masih? Tahu jenis hewan, betul. Apa lagi? Mengetahui jenis tumbuhan. Jenisnya, ciri-cirinya juga. Jadi nanti kalian ketika sudah belajar tentang ciri khusus makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan, kalian bisa mengetahui ciri-cirinya. Misal ada ular kobra. Nah, misal contoh pertama tidak tahu ciri khususnya, dipegang. Terus ular itu mempunyai ciri khusus apa? Bisa. Nah, ketika pertama tidak tahu, tangannya di atau kena bisa. Terus akhirnya ya pingsan, bisa meninggal yang mengakibatkan fatal. Nah, jadi kalian harus tahu manfaat dari ciri khusus hewan dan tumbuhan. Bapak bertanya lagi, mengapa hewan dan tumbuhan memiliki ciri khusus? Bertahan hidup, apalagi? Teka. Ya, menyesuaikan dengan lingkungannya. Melindungi
Jenis makannya ya pasti berbeda. Oke. Nah, apa yang terjadi jika hewan dan tumbuhan tidak punya ciri khusus? Angkat tangan. Susah membedakannya apalagi. Jika hewan dan tumbuhan yang terjadi itu tidak punya ciri khusus, karena apa? Apa yang terjadi? Ya, betul. Apalagi? Susah melindungi diri, betul. Jadi contoh, biawak. Ciri khususnya apa? Kulitnya tebal, jadi bisa melindungi diri. Nah, apa yang mempengaruhi ciri khusus yang dimiliki hewan dan tumbuhan? Bertahan hidup, apalagi? Apa yang mempengaruhi selain itu? Bertahan hidup, selain itu? Faktor apa lagi yang mempengaruhi? Tempat, apalagi? Makanan, betul. Apalagi? Minuman. Oke. Lingkungan, betul, tepat sekali. Jadi yang mempengaruhi itu makanan pasti berbeda. Lingkungan, ada yang hidup di air, ada yang di darat, ada yang di udara. Masa cicak di air, bisa enggak? Nah, burung masa di dalam air bisa enggak? Nah, burung bisa terbang. Oke. Nah, Bapak kemarin sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi 6 kelompok. Jadi kemarin Bapak sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang 3, ada yang 4. Kelompok sana 4 ya. Oke. Nah, aturan mainnya nanti kalian diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi kemarin ya. Oke. Nah, ini nanti silakan buka buku paketnya dulu. Buku paket halaman 43. Ya, 43. Silakan dibaca dulu sampai halaman 49. 10 menit ya. Diperhatikan halaman 43 sampai 49 ada gambar-gambarnya. Disimak dengan baik-baik gambar dan penjelasannya ya.
Ini bacaan yang sudah kalian baca tadi. Ciri khusus hewan. Terus apa lagi? Dan fungsinya. Tumbuhan. Oke. Kita lihat video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan Bu Rusmi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri khusus pada hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup selain manusia adalah hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Hewan dan tumbuhan ini memiliki ciri khusus yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ciri khusus hewan dan tumbuhan ini berhubungan erat dengan cara mendapatkan makanan dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Ciri khusus pada hewan yang pertama adalah mempunyai lidah panjang. Lidah yang panjang dan lengket ini digunakan untuk menangkap mangsanya. Ciri ini terdapat pada cicak, bunglon, dan tokek. Ciri khusus yang kedua adalah mempunyai kemampuan ekolokasi. Kemampuan ini digunakan untuk mendeteksi benda di tempat yang gelap. Ciri ini terdapat pada kelelawar. Ciri khusus yang ketiga adalah mempunyai bulu berberi. Bulu badan yang seperti duri ini digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ciri ini terdapat pada landak. Ciri khusus yang keempat adalah mempunyai rangka luar yang keras. Rangka luar ini digunakan untuk melindungi diri. Ciri ini terdapat pada kepiting, udang, penyu, kerang, dan keong. Ciri khusus yang kelima adalah mempunyai tinta yang disemprotkan. Tinta berupa cairan hitam ini disemprotkan ketika menghadapi atau menyelamatkan diri dari musuh. Ciri ini terdapat pada gurita dan cumi-cumi. Ciri khusus yang keenam adalah mempunyai punuk. Punuk ini digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan berupa lemak luhur. Ciri ini terdapat pada unta. Ciri khusus yang ketujuh adalah mempunyai bantalan perekat di kaki. Bantalan perekat pada telapak kaki ini digunakan untuk berjalan merayap di dinding. Ciri ini terdapat pada cicak dan juga tokek. Ciri khusus yang kedelapan adalah mempunyai sengat beracun. Sengat ini digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Ciri ini terdapat pada kalajengking dan lebah. Ciri yang kesembilan adalah mengeluarkan bau. Bau menyengat ini dikeluarkan untuk mengusir musuhnya. Ciri ini terdapat pada siku. Ciri yang ke-10 adalah memiliki gigi taring. Gigi taring yang tajam ini digunakan untuk mengoyak makanan dan menyerang mangsanya. Ciri ini terdapat pada harimau, singa, serigala, dan macan. Ciri yang ke-11 memiliki bisa racun. Bisa racun ini disemburkan atau digigitkan untuk melindungi diri dari musuh dan juga untuk menyerang mangsanya. Ciri ini terdapat pada ular. Ciri yang ke-12 memiliki kaki yang berselaput. Selaput kaki ini digunakan untuk berenang. Ciri ini terdapat pada itik, bebek, angsa, dan katak. Ciri yang ke-13 bisa mengubah warna kulit. Kemampuan mengubah warna kulit ini bertujuan untuk mengelabui musuh. Ciri ini terdapat pada bunglon. Itulah ciri-ciri khusus pada hewan. Berikutnya adalah ciri-ciri khusus yang terdapat pada tumbuhan. Ciri khusus yang pertama pada tumbuhan adalah memiliki batang berongga.
Batang yang berongga ini berisi udara, digunakan untuk dapat terapung di atas air. Ciri ini terdapat pada eceng gondok. Ciri yang kedua, mempunyai daun lebar dan tipis. Daun yang lebar dan tipis ini untuk mempercepat penguapan air. Ciri ini terdapat pada daun talas. Ciri yang ketiga, mempunyai bau yang menyengat. Aroma yang menyengat ini untuk menarik serangga datang dan membantu penyerbukan. Ciri ini terdapat pada rafia dan bunga bangkai. Ciri yang keempat, memiliki daun kecil menyerupai duri. Daun berbentuk duri ini digunakan untuk mengurangi penguapan air. Ciri ini terdapat pada kaktus. Ciri yang kelima, menghasilkan cairan. Cairan ini digunakan untuk menangkap serangga. Ciri ini terdapat pada kantong semar. Ciri yang keenam, mempunyai daun yang bisa menguncup. Daun ini akan menguncup apabila disentuh. Hal ini sebagai alat pertahanan diri terhadap musuh. Ciri ini terdapat pada tanaman putri malu. Ciri yang ketujuh, mempunyai duri yang tajam. Duri yang tajam ini digunakan sebagai alat mempertahankan diri terhadap musuh. Ciri ini terdapat pada mawar. Ciri yang kedelapan, mempunyai akar napas. Akar napas ini digunakan untuk melindungi diri saat terjadi air pasang dan ombak. Ciri ini terdapat pada pohon bakau. Ciri yang kesembilan, mempunyai bulu halus dan gatal. Bulu halus yang menyebabkan gatal ini digunakan sebagai alat melindungi diri dari musuhnya. Ciri ini terdapat pada tanaman bambu. Ciri yang ke-10, mempunyai kemampuan menggugurkan daunnya. Kemampuan untuk menggugurkan daunnya ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Ciri ini terdapat pada pohon jati. Demikian ciri-ciri khusus pada hewan dan tumbuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, baik. Tadi kalian sudah melihat video di depan. Tentang apa tadi? Ciri khusus hewan dan tumbuhan. Contohnya ciri khusus hewan ada apa tadi? Lidah panjang, Lidah panjang, apa contoh hewannya? lidah panjang, Cicak, tokek, bunglon. Terus apa lagi yang kedua ciri khususnya? Kemampuan ekologasi. Contoh hewannya apa? Relawan, betul. Apalagi tadi? Bulu berduri. Contoh hewannya? Panda. Betul. Apa lagi? Contoh hewannya apa? Kepiting. Ya, cangkangnya keras dia ya. Terus ada ciri khusus apa lagi? Tinta yang disemprotkan. Nah, contoh hewannya apa? Cumi-cumi. Gurita. Betul. Terus apa lagi? Ciri khususnya? Mempunyai kuno. Hewan apa itu? Nah, menyimpan cadangan makanan di kuno. Apa cadangan makanannya? Sama. Oke. Contoh ciri khusus lainnya apa? Berbisa. Contohnya hewan apa? Nah, terus ada ciri khusus apa lagi? Contoh hewannya apa? Apika? Cicak. Ada lagi contoh mengubah warna kulit. Contoh hewannya apa? Bunga. Ada lagi? Kaki berselaput. Contoh hewannya apa? Bebek sama angsa. Kata, ya. Betul. Titik. Betul. Ada ciri lagi? Ciri hewan lainnya? Mengeluarkan bau. Contoh hewannya? Sigung. Apa lagi? Barang sangit. Betul. Terus ada lagi? Mempunyai gigi taring. Contoh hewannya? Harimau. Singa.
Oke, betul. Ada lagi contoh ciri khususnya? Menyengat. Apa contoh hewannya? Lebah, awan ya. Anak jentik. Oke, kalau ciri khusus tumbuhan, tumbuhan apa? Berongga. Contoh tumbuhannya apa? Enceng gondok. Apa lagi? Teratai. Terus? Ciri khusus hewan tumbuhan lainnya? Daun lebar dan tipis apa? Ya, teratai. Tuh. Ada lagi ciri khusus tumbuhan? Bau menyengat apa? Bunga, ya. Ada lagi? Berduri apa? Kaktus. Mawar. Ada lagi? Yang memiliki bulu halus? Bambu. Betul. Aroma menarik mangsa. Contoh tumbuhannya? Kantong semak. Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, biar kita lebih relax, kita lakukan ice breaking dulu ya. Bapak punya permainan. Di sini ada 4 kata. Kata pertama yaitu sikut. Sikut. Ketika sikut berdiri, Bapak mengatakan sikut, sikutnya dinaikkan. Sikut. Ketika Bapak mengatakan sekat, tangan kalian begini. Sekat. Kalau Bapak mengatakan sakit, pegang perutnya. Sakit. Sakit perut ya. Nah, ketika Bapak bilang sikat, silakan siapkan dulu 1 pulpen di meja. Nah, ketika Bapak bilang sikat, nanti kalian ambil cepet-cepetan siapa yang dapat. Ya. Konsentrasi ya, kita coba dulu, kita coba. Sekat. Sekat. Nah, sekat. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Nah, baru ini ambil. Ini contoh. Oke? Sudah siap? Oke, konsentrasi. Pulpennya di tengah. Pulpennya di tengah 1. Ya. Konsentrasi, tangannya di belakang semua, jangan di depan. Ya, nanti tinggal ambil. Ya. Konsentrasi. Sekat. Sekat. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sekat. Nah, sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Nah. Cepat kata-kata. Ya, oke. Kita coba lagi. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Sudah siap? Sakit. Sekat. Sikut. Sakit. Sekat. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Nah. Oke, siapa yang dapat? 2 kali dapat. Meski 2 kali juga. Oke, konsentrasi. Kita 4 lagi. Konsentrasi. Siap? Sekat. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sekat. Sikat. Bisa dua. Oke, tidak apa-apa. Oke, satu kali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Kita lagi. Sekat. Sikut. Sakit. Sakit. Sekat. Sikut. Sekat. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sekat. Sikut. Sikat.
break yang lainnya lagi ya. Nah, Bapak akan bagikan kartu bergambar. Nah, coba bagikan kartu bergambar dulu. Satu kelompok satu. Jelaskan dulu ya. Bisa? Bapak jelaskan dulu. Nah, di sini masing-masing kelompok mempunyai gambar bermacam-macam. Gambar bermacam-macam, ada kelelawar, ciri khususnya saya memungkinkan kelelawar untuk terbang, contoh. Nah, ini Bapak bagi cara bermainnya sama cara penilaiannya ya. Nah, perhatikan di situ ada alat. Alatnya ada apa saja? Kalian baca? Atau pena. Kartu bergambar, Pena. pena atau pulpen, lembar skor sudah disiapkan semua, pulpennya sudah, kartu bergambarnya sudah Bapak bagi, lembar skornya sudah Bapak bagi. Nah, di lembar skor silakan ditulis dulu nama kelompoknya masing-masing, nama panggilan aja. Majid, Rama, Dinda, Mafita, Nova, Nova. Tulis dulu semuanya. Namanya ditulis. Bapak jelaskan dulu caranya. Ya, ditulis dulu namanya. Mereka nomor dia. Ditulis sudah belakang. Tunggu, nanti Bapak jelaskan. Bapak jelaskan ya. Arif, David, Rizky, sudah ditulis namanya semua? Belakang? Sudah. Sini? Sudah. Oke. Petunjuk dibaca. Satu, lakukan permainan dengan satu kelompok. Jadi nanti bermainnya dengan satu kelompoknya masing-masing. Yang kedua, lembar skor sudah Bapak bagi ya, sudah ditulis namanya masing-masing. Oke, yang ketiga, Siapkan kartu bergambar ciri khusus hewan dan tumbuhan. ya, kartu bergambar sudah Bapak bagi juga. Semuanya totalnya masing-masing sama. Oke, selanjutnya. Setiap anggota kelompok mengambil satu kartu bergambar. Nah, contoh nih, nanti satu orang ambil satu-satu, sisanya ditaruh di meja. Nah, terus lanjut dulu. Perintahnya. Jangan memperlihatkan kartu terhadap peserta didik lain. Ya, tidak boleh memperlihatkan kartu ke peserta didik lain. Berarti tempel di dada. Satu orang ya. Terus lanjut. Perhatian peserta didik menyebutkan nama hewan atau tumbuhan berdasarkan kartu atau bisa juga menyebut ciri-cirinya dari peserta didik lain. Nah, di sini ada nama hewan atau ciri khususnya. Ketika teman kalian yang pegang mengatakan nama hewannya, berarti teman yang dua harus angkat tangan menjawab ciri khususnya. Kalau satu teman mengatakan ciri khususnya, berarti teman yang lain menjawab nama hewan atau tumbuhannya. Ada pertanyaan? Contoh, ini Bapak punya kelelawar ya. Kelelawar. Nah, teman yang satu kelompok menjawab sayap. Nah, sayap fungsinya apa? Memungkinkan kelelawar untuk terbang. Nah, boleh juga sayap memungkinkan kelelawar untuk terbang. Burung. Nah, jawabannya ya. Nah, jawabannya kelelawar. Nah, oke. Perintah yang selanjutnya, petunjuk selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ya, di situ sudah ada lembar skor, ditulis nama, benar, salah. Namanya sudah ditulis tadi ya. Nah, ketika benar dikasih turun
tadi dikasih turun satu sesuai dengan namanya. Misal ini Afifah. Di sini Arif. Arif dapat salah, berarti turunnya di salah ini ya. Nah, ketika Afifah salah berarti ditulis salah. Ketika Arif benar ditulis benar. Nah, nanti di sini jumlahnya benar dikurangi salah, 2 dikurangi 1 1 dikurangi 1 ini skor akhirnya. Ada pertanyaan? Oke, lanjut selanjutnya apa? Ya, kan masing-masing tadi pegang satu sudah selesai. Kumpulkan di sampingnya. Yang belum diambil satu-satu lagi. Paham? Oke, selanjutnya sampai habis ya, dilakukan sampai habis. Yang terakhir ya, jumlah terus terbanyak itu pemenangnya. Nah, Bapak kasih waktu untuk mengamati gambar ini. Nah, silakan dibagi per kelompok gantian. Dibagi nama hewan sama tumbuhannya apa, dibagi dulu, dibaca dulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, silakan dibagi, dibaca dulu masing-masing. Bapak kasih waktu untuk membaca dulu ciri khusus hewan dan tumbuhannya, dibagi. Nanti gantian bacanya. Dibagi aja dulu, dibaca dulu semuanya. Dibagi gantian. Oke, silakan dibaca semua, nanti semua dapat. Nanti yang menjawab benar banyak berarti itu yang nah. Salah semua ya. Gak mungkin salah semua, kan teman-teman satu kelompok pasti ada yang bisa menjawab. Ya kan? Oke, bisa. Ya, dua-duanya. Ototomi apa? Banyak. Yuk. Bisa? Nanti misal kamu ngomong. Yang ini angkat tangan. Kamu duluan. Ini boleh bebas. Terserah kamu yang mau ngasih pertanyaan. Kamu ngomong kurang-kurangnya boleh. Berarti temen jawab tempurung. Berarti lindungi tubuh yang guna dari belakang. Bebas. Jadi nanti yang ngasih pertanyaan boleh nama hewan atau tumbuhannya, boleh ciri khususnya. Jadi ketika ngomong nama hewan atau tumbuhannya berarti temannya menjawab ciri khususnya. Tapi kalau teman memberi pertanyaan ciri khusus, berarti temannya menjawab nama hewan atau tumbuhannya. Oke, silakan dibaca dulu.
Belum, silakan baca dulu. Kenapa? Semuanya ada yang belum. Belum dimulai persaingannya. Salah. Belum dimulai. Pilih temanmu satu kelompok untuk menulis tulusnya ya. Siapa? Skor. Benar dan salahnya satu orang. Dalam satu kelompok. Silakan siapa? Sudah semua? Satu menit lagi ya. Oke, jadi champion ini. Oke. Kartunya silakan dikumpulkan di tengah. Sudah? Silakan ambil satu-satu. Ditaruh di dada. Nanti kalau sudah selesai, baru ditaruh di sampingnya. Ambil lagi, 3 lagi, seterusnya sampai habis. Ada pertanyaan? Satu orang sudah ditunjuk sebagai penulis skor? Sudah? Oke, silakan dimulai. Silakan disiapkan dulu, boleh. Benar ditulis benar satu. Sampai habis ya, dilakukan sampai habis. Salah dikasih salah. Ya, ini salah. Salah dijawab, salah. Ya, yang masih pertanyaan, kan nanti gantian. Gantian, kamu sudah ngasih pertanyaan kan? Berarti ini ngasih pertanyaan. Gantian sini jawab. Sampai semuanya gantian ngasih pertanyaan. Sudah? Oke, sudah gantian. Tutup sini. Bukan apa-apa, sini. Nah. Gantian nanti tutup jawab. Ya?
tiga sudah semua. Kumpulkan sini, buka kaki, ambil satu-satu lagi. Ya, sampai habis ya. Berani yang urut. Urutannya siapa? Panjang, panjang.
Nah,
7. Berarti minus 4. Tulis benar, dikurangi salah dulu. Kartunya dimasukkan lagi ke dalam ketik. Ya. Benar dikurangi salah. Itu. Tapi nggak ada jawabannya. Jumlahnya yang paling tinggi 6. Benar dikurangi salah. Jadi benarnya berapa ini? 10 dikurangi 4. Jadi totalnya hanya 6. Kelompok 2 Tika. Betul 6 juga, ya. Terus kelompok 3 Afrika. Betul 8. Nah, ini. Kelompoknya Reva. Betul 8, ya. 8 ya. Oke, sama dengan kelompok kita. Ini kelompoknya Zaki. Kelompok 4, betul 4 paling tinggi. Kelompok terakhir 6, betul 3. Nah, yang paling tinggi skornya tadi 8. Afrika, ya. Itu yang paling tinggi dari semua peserta. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok. Di sini ada teka-teki silang. Silakan diisi secara kelompok, diskusi ya. Yang coba ambil. Silakan ditulis nama kelompoknya. Tulis namanya. Semuanya namanya ditulis. Ya,
Ya, diskusikan.
Oke, kita koreksi sama-sama ya. Apa kita bahas ya? Silakan duduk dulu. Kita bahas sama-sama. Oke, kita bahas sama-sama. Hewan datar, hewan berbisa yang tidak memiliki kaki. Ular. Ya, oke. 4, mendatar, bentuk jari bebek yang berfungsi untuk berenang. Selaput. Ya. Terus 5, mendatar, tumbuhan yang hidup di air dan memiliki daun lebar. Teratai, oke. 8, mendatar, kemampuan cicak memutus ekornya sendiri. Autotomi, ya. 9, mendatar, bentuk akar tumbuhan bakau yang berfungsi menopang tubuhnya agar tetap kokoh. Gantung, ya betul. 1, menurun, kemampuan bunglon mengubah warna kulit sesuai tempatnya. Ya betul, mimikri. 2, menurun, hewan berbulu yang tinggal di gurun pasir. Unta, oke. 3, menurun, proses penyesuaian diri terhadap lingkungan. Adaptasi, betul. 4, menurun, daun putri malu peka terhadap rangsangan berupa Sentuhan. ya sentuhan. 6, menurun, bentuk daun cemara yang berfungsi mengurangi penguapan. Runcing, ya betul. 7, menurun, terakhir, bagian ikan yang berfungsi untuk bernafas. Insan. Ya, oke. Sudah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan semua. Sini. Oke. Kamu sini. Kumpulkan sini. Sini. Oke, selanjutnya Bapak akan kasih tugas kalian di rumah. Tugas, bukan PR ya, tugas. Ya, tugasnya membuat laporan hasil pengamatan ciri khusus hewan atau tumbuhan. Petunjuk yang pertama, 1, nanti kalian cari hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Pasti ada kan? Hewan atau tumbuhan di sekitar rumah. Nah, yang kedua, amati ciri khusus hewan atau tumbuhan yang sudah kalian pilih. Jadi kalian boleh memilih hewan atau tumbuhan, pilih 1, diteliti, diamati. Kemudian yang ketiga, buatlah laporan hasil pengamatan. Jadi membuat laporan hasil pengamatan. Nah, yang keempat, laporannya dari hasil pengamatan yang bisa kalian buat sesuai dengan keinginan dan kreasimu, bisa berupa video, poster, laporan tertulis, lagu, atau bisa juga model hewan atau tumbuhan yang sudah kalian amati. Pilih salah satu aja. Boleh poster, boleh video, boleh laporan tertulis, lagu, dan lainnya. Yang terakhir, 5,
hari Senin. Nah, nanti dipresentasikan dari Rabu ketika ada jadwal IPAS lagi. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akan mengisi lembar refleksi hari ini. Silakan dikeluarkan pulpennya yang belum dikeluarkan tadi siapa? Ada yang belum? Oke, silakan ditulis dan dipilih gambarnya sesuai yang kalian rasakan hari ini. Hari ini kalian belajar tentang apa? Silakan ditulis. Terus kalian merasa ekspresi kalian bagaimana? Ditulis. Karena apa? Ditulis juga. Ada yang belum? Oke, silakan ditulis. Refleksi hari ini. Ditulis refleksinya sesuai dengan perasaan kalian. Di situ ada 5 gambar. Itu dicetak. Ya, dicetak. Pilih satu. Itu kan ada kotak hijau itu kecil. Dicetak di kotak hijaunya. Terus alasannya apa? Ditulis. Karena apa? Tulis. Kalau sudah dikumpulkan ke depan. Pilih satu ya. Rasanya pilih satu, gambarnya pilih satu. Yang kalian rasa. Yang kertas yang tadi itu dibikin di rumah. Ya. Yang membuat laporan tadi. Ya, dibuat di rumah. Ya. Kalau sudah dikumpulkan ke depan. Refleksinya. Silakan yang belum. Namanya ditulis apa? 13. Kedua. Api. Bel. Apel. Kursinya aduan ada. Oke. Lembar refleksinya sudah diisi semua. Nah, kira-kira hari ini tadi belajar tentang apa? Ciri-ciri Ciri-ciri khusus tumbuhan dan hewan. Apa yang kalian pelajari, manfaatnya apa? Katakan. Ya, bisa mengetahui hewan itu berbahaya atau tidak. Apalagi? Menambah wawasan. Keunikan hewan dan tumbuhan. Jadi masing-masing hewan memiliki keunikan atau ciri khusus ya. Oke, ada lagi? Mengetahui makanan atau hewan itu. Oke.
Oke, jadi kesimpulannya hari ini kalian bisa mengetahui ciri khusus hewan dan tumbuhan yang dimiliki masing-masing ya, yang dimilikinya masing-masing. Contoh ular itu berbisa. Terus kalau iguana bersisik ya. Jadi semua hewan dan tumbuhan memiliki ciri khusus masing-masing. Oke, baik. Kegiatan selanjutnya yaitu kalian mengerjakan asesmen ya. Silakan ditulis namanya. Tangannya dipasangkan dari kiri ke kanan. Memasangkan. Ya, namanya ditulis. Nama lengkap. Kamu aja. Namamu kan Afif kan? Panjang. Oke, silakan diisi dulu. Ya, ditulis namanya ya. Namanya ada.
Sudah? Oke, sebelum kita berdoa, Bapak punya pesan moral dari kegiatan kita hari ini, yaitu tentang apa tadi? Ciri khusus hewan dan tumbuhan. Nah, jadi semua ciptaan Tuhan, contoh hewan, tumbuhan dan manusia itu saling berhubungan, ya. Kalian butuh makan pakai lauk tumbuhan, hewan. Terus hewan butuh makan tumbuhan. Terus hewan butuh dipelihara manusia. Jadi semua ciptaan Tuhan itu saling berhubungan. Jadi harus saling dijaga. Jadi kita harus saling menjaga lingkungan alam supaya saling melengkapi, ya, betul, tepat sekali. Ya, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Berita kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Baik, jangan lupa belajar di rumah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.